Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan renungan firman. Puji Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kami menikmati segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, memimpin langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dan segala aktivitas kami percaya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Natal identik dengan kata damai sejahtera. Judul dan temanya pagi hari ini adalah damai sejahtera. Puji Tuhan. Dan ayat pokok kita akan baca dalam Lukas pasal 14, Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Kehadiran Yesus membawa damai sejahtera. Ketika Yesus lahir, damai sejahtera itu menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Di ayat bagian yang saya dikatakan berkenan kepadanya. Artinya setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, otomatis damai sejahtera itu menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Kata berkenan adalah hidup kita dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, membangun mesbah doa, kemudian membaca firman Tuhan, setia beribadah. Hal-hal seperti itulah yang dikatakan berkenan kepadanya. Maka damai sejahtera itu menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Ada begitu banyak di hari-hari terakhir ini orang-orang kehilangan damai sejahtera karena pergumulan, karena permasalahan hidup, rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga iblis begitu mudah merampas damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang putus asa, hilang pengharapan karena sudah tidak ada damai lagi. Tetapi Alkitab katakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Garis bawahi kata berkenan kepadanya. Artinya orang yang berkenan kepada Tuhan, damai sejahtera itu tinggal dalam hidup kita, menjadi bagian kehidupan kita, saudara. Dalam contoh di Alkitab, saya mengambil contoh Abraham, ya, dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai sekian. Abraham begitu dekat dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Abraham sering berbicara dengan Allah, ya, karena kedekatannya dengan Tuhan. Dan Abraham tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidupnya. Abraham dekat dengan keponakannya yang bernama Lot. Dari kecil dia diasuh dengan Abraham. Kemudian Abraham ini karena kedekatannya dengan Allah, dia menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ya, karena dia hidup jujur, saleh, berkenan kepada Tuhan.
dia diberkati oleh Tuhan, sehingga begitu banyak ternak yang Tuhan berikan dalam kehidupan Abraham, dibantu oleh Lot. Ya, Lot juga diberi kepercayaan oleh Abraham, sehingga dalam berkat yang melimpah, para pekerjanya Abraham dengan para pekerjanya Lot bertengkar karena masalah tempat. Saudara, sudah tidak tempat lagi karena begitu banyaknya ternak, begitu banyak berkat yang mereka terima dari Tuhan, sehingga mulailah terjadinya pertengkaran antara pekerjanya Abraham dengan Lot. Dan tindakan apa yang Abraham lakukan ketika melihat kejadian itu? Abraham menghampiri mereka. Kemudian Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat yang mana yang akan dia pilih untuk mengurus ternaknya itu. Supaya apa? Supaya tidak ada keributan, pertengkaran, perkelahian. Itu sudah ada dalam kehidupan Abraham, dan damai itu sudah ada dalam kehidupan, dan dia akan berikan damai itu kepada Lot dan kepada para pekerjanya, sehingga Abraham dikatakan menjadi seorang pendamai. Dia tidak suka ada pertengkaran, ya, dia tidak suka ada perkelahian. Itu sebabnya Abraham mengalah kepada Lot untuk memberikan kesempatan memilih tempat yang mana. Akhirnya Lot memilih lembah Yordan. Di sini kita mengambil satu contoh bahwa Abraham adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun dia tidak cepat mengambil keputusan yang salah. Dia mempunyai kesabaran yang tinggi untuk menghadapi hal itu. Itu sebabnya Abraham menjadi seorang pendamai di antara para pekerja mereka, termasuk Lot. Karena apa? Dari dalamnya dia sudah memiliki damai sejahtera itu. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-17 sampai 25. Saudara akan baca nantinya. Ishak adalah orang yang suka berkemah, ya, membuat tenda, ya, dia suka berpindah-pindah. Tapi kalau orang yang suka berkemah, bertenda, tentunya membutuhkan atau memerlukan air, ya. Kemudian Ishak memanggil para pekerjanya atau hamba-hambanya untuk menggali, membuat sumur, ya, untuk mencari mata air yang bisa dipakai. Ya. Kemudian dia panggil para pekerjanya atau hamba-hambanya yang mulai mencongkel-congkel tanah yang keras. Tidak saja dia congkel tanah yang keras, dia akan ketemu dengan batu yang besar, batu yang kecil, dan hal itu tidak mudah. Mungkin kita harus memerlukan orang membantu untuk mengeluarkan batu-batu itu sampai ke dalam tanah itu, sampai didapatinya mata air. Itu dilakukan Ishak bersama dengan para pekerjanya atau hamba-hambanya. Dia gali dan gali terus, ya. Kemudian sampai dia menemukan mata air yang membual-bual, dan airnya juga dapat dinikmati, ya, dapat diminum. Dia menemukan mata air itu. Kemudian dengan senangnya, ya, para pekerja-pekerjanya, hamba-hamba daripada Ishak mendapatkan air, ya. Tapi tidak sampai di situ. Rupanya ada orang-orang yang suka membuat, istilahnya suka membuat keributan. Datanglah beberapa orang di sana. Untuk apa? Mengambil sumur yang digali oleh Ishak bersama dengan para pekerjanya. Ya. Terjadilah keributan, terjadilah pertengkaran. Tindakan apa yang Ishak ambil? Sama seperti Abraham. Dia melerai keributan pada saat itu untuk tidak bertengkar. Sikap Ishak, dia mengalah, ya, dia mengalah untuk menang.
Dia memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk mengambil sumur yang digali oleh Ishak bersama dengan pekerjaannya. Dia rela memberikan itu. Bisa katakan, silakan Tuhan mengambil sumur yang kami gali. Kami akan pindah, kami akan menggali sumur lagi yang lain. Ishak juga sama seperti itu. Ishak menjadi seorang pendamai. Kenapa? Karena dalam dirinya, dalam hidupnya sudah ada damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera itu mengalir dari sikap, dari perkataannya, dari tingkah lakunya, membuat orang menjadi tidak marah, membuat orang-orang tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Karena damai sejahtera itu diberikan Ishak kepada mereka dan mereka menikmati itu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah damai sejahtera itu sudah hilang dalam kehidupan kita? Karena keadaan, karena situasi yang membuat damai sejahtera sudah hilang dalam kehidupan kita. Iblis coba merampas damai sejahtera itu. Jangan biarkan iblis merampas damai sejahtera yang menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Karena Allah berikan itu. Itu sebabnya di ayat yang terakhir dikatakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Seringkali kita alami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi sehingga iblis mudah merampas damai sejahtera dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi sampai pagi hari ini firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara bagaimana mempertahankan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Memang tidak mudah, tapi kita mau belajar saat pagi hari ini. Kita berkata, Tuhan, biarlah damai sejahtera itu menjadi bagian kehidupan kami. Kalau boleh selama-lamanya damai sejahtera itu kami nikmati. Itu sebenarnya kita belajar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ingat, kehadiran Yesus membawa damai sejahtera dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Di Matius pasal 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena pada dasarnya Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membawa damai. Artinya damai itu menjadi bagian kehidupan saya dan saudara untuk membagikan kepada orang lain. Di sekitar kita, di komunitas kita, dalam pekerjaan kita, kita mau menjadi pendamai. Karena apa? Karena damai sejahtera itu sudah menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Sampai saat ini kami menikmati firman-Mu yang kami dengar saat pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita-Mu tinggal dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami, hidup kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Biarlah firman dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kena percaya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Kami ucap syukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.